Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Selasa 19 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk ke Kediri. Di sana ada wisata edukasi Marwah Tribuners, tepatnya di Desa Sidoarek, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang satu ini menawarkan edukasi Islami, seperti fasilitas miniatur replika Ka'bah hingga tempat-tempat untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Dan untuk mengetahui detail tempatnya, ada rekan kami Didi Masudi dari Surya dan akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Didi. Ya, terima kasih. Selamat sore Ariska dan Tribuners sekalian. Jadi di Kediri ini semakin lengkap beberapa wahana tempat wisata. Selain beberapa wisata alam, juga ada wisata edukasi. Di Kediri juga ada Kampung Anggrek dan juga wisata edukasi Marwah. Dan wisata edukasi ini memang tergolong baru, karena baru dibuka secara penuh untuk pengunjung ini pasca pandemi COVID, karena saat COVID-19 kemarin meskipun dibuka tapi masih dibatasi. Dan meskipun sekarang sudah dibuka, tapi tetap pengelolanya tetap memberlakukan protokol kesehatan. Ya, yang menarik di tempat wisata edukasi Marwah ini ada bangunan replika miniatur Ka'bah yang ada di tengah-tengah bangunan, dan ini yang menjadi favorit pengunjung untuk berspot selfie di depannya. Dan memang sesuai dengan namanya miniatur Ka'bah replika ini juga ada Hajar Aswad, dan juga di sekelilingnya juga ada Maqam Ibrahim, terus juga ada miniatur Bukit Safa dan Marwah, dan juga satu lagi ada terowongan Mina. Jadi begitu pengunjung masuk ke dalam itu langsung melalui lorong yang diberi nama terowongan Mina. Lorong sepanjang 25 meter ini kemudian masuk ke arah replika miniatur Ka'bah yang ada di tengah-tengah bangunan. Dan kemudian juga ada beberapa tenda-tenda yang ada di sekitarnya, kemudian juga beberapa spot-spot yang ada di sekitar Ka'bah, di antaranya ada apa itu yang di antaranya ada Bukit Safa dan Marwah, terus kemudian juga ada tenda-tenda yang dimana jemaah haji itu setiap musim haji dia selalu menginap semalam di tenda. Kemudian juga ada bangunan-bangunan yang lain yang terkait dengan prosesi ibadah haji. Dan untuk masuk ke tempat ini sangat terjangkau karena setiap pengunjung hanya dikenakan tarif Rp10.000. Dan di lokasi ini juga ada kafe dan juga ada kolam renang indoor yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Didi Masudi dari Surya. Tribuners, untuk menikmati kuliner khas Timur Tengah, Anda tak perlu jauh-jauh ke sana. Sebab di kota Balikpapan ada restoran saji yang menjual kuliner khas Timur Tengah, Tribuners. Aneka menu yang dijual di restoran ini kaya akan rempah. Selain itu, lauk yang ditawarkan pun cukup beragam, Tribuners. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ditawarkan, rekan kami Ardiana dari Tribun Kaltim akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Ariska. Benar sekali untuk merasakan atau menyantap makanan khas Timur Tengah, masyarakat Balikpapan tidak perlu jauh-jauh ke sana, cukup singgah ke restoran Saji yang terletak di kawasan Jalan Maijen Sutoyo, nomor 15, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah. Dan nama Saji sendiri ini diambil dari nama owner atau pemilik restoran tersebut, yaitu Muhammad Saji. Awalnya sebenarnya ia menjual makanan khas Suriah yang kerap disebut shawarma di tahun 2021. Namun setelah banyaknya permintaan pelanggan,
untuk membuat restoran khas Timur Tengah, ia pun merealisasikannya. Menu restoran ini banyak sekali yang menyesuaikan masakannya dengan lidah orang Indonesia, namun tetap tanpa menghilangkan ciri khas Timur Tengahnya seperti nasi biryani, kemudian juga ada nasi mandi, dan yang paling favorit juga ada cemilan-cemilannya seperti shawarma tadi dan juga samosa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ardiana dari Tribun Kaltim. Tribuners, Taman Rimba Jambi kini menawarkan berwisata dengan sensasi berbeda. Tak hanya melihat aneka jenis hewan dan mamalia saja, Tribuners. Namun kini para pengunjung juga bisa mencoba sensasi berpetualang dengan menunggangi gajah di Taman Rimba Jambi. Lantas bagaimana keseruannya? Rekan kami Hasbi Sabirin dari Tribun Jambi akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Hasbi. Halo rekan Hasbi. Ya baik, rekan Rizka, perlu saya informasikan memang di Provinsi Jambi itu sekarang memiliki tantangan baru untuk penggemar wisata yang ada di Provinsi Jambi, yang mana sebelumnya wisata di Taman Rimba Jambi itu hanya menawarkan berbagai atau tontonan sejumlah pengunjung kepada satwa-satwa yang ada di sana. Namun saat ini pihak dari Taman Rimba Jambi sudah melakukan pengembangan dan juga melakukan pembaharuan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di sana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Ya, salah satunya itu ada fasilitas di sana terhadap pengunjung bisa menunggangi gajah yang ada di kebun binatang atau Taman Rimba di Jambi. Ya, memang fasilitas untuk menunggangi gajah ini baru-baru saja dilakukan oleh pihak Taman Rimba Jambi. Ya, tujuannya ini adalah untuk memberi atraksi atau petualangan yang baru yang bisa dinikmati oleh para pengunjung, sehingga tidak dari itu aja hasil dari pantauan di Taman Rimba. Ya, namun untuk pengunjung yang bisa menikmati di Taman Rimba ini, terutama untuk tunggangi gajah itu dikenakan tarif sebesar Rp20.000 untuk orang dewasa, sementara untuk anak-anak itu dikenakan tarif sebesar 10 sampai 15.000. Ya, selain untuk menunggangi gajah di Taman Rimba ini juga menawarkan berbagai melihat dan beratraksi bersama jenis-jenis satwa lain di Taman Rimba ini. Ya, satwa-satwa yang ada di sana itu termasuk satwa yang dilindungi dan yang termasuk langka, juga ada juga satwa-satwa yang pada umumnya ya seperti satwa langka yang ada di sana seperti harimau, gajah, singa, bahkan satwa-satwa yang lain. Ya, namun perlu saya informasikan juga pada pekan terakhir kita melihat di Taman Rimba Jambi itu terdapat satwa jenis tapir itu baru saja melahirkan bayi yang sangat lucu. Ya, ini bisa juga dilihat oleh para pengunjung. Bagi pengunjung yang belum pernah melihat bayi sapir, bisa dikunjungi di Taman Rimba Jambi. Ya, saat ini Taman Rimba Jambi itu banyak fasilitas yang ada di sana. Mungkin masyarakat Jambi yang masih belum punya tempat untuk berwisata dan melihat langsung satwa-satwa dilindungi, ya mungkin bisa mengunjungi Taman Rimba yang ada di Kota Jambi. Begitu, Rizka.
Baik, terima kasih rekan Hasbi Sabirin dari Tribun Jambi dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Cilengsi, Bogor ada tempat kulineran yang asyik. Namanya Rumah Makan Saung Apung Harvest City, Tribuners. Rumah makan ini cukup berbeda dengan rumah makan pada umumnya. Sebab rumah makan ini memiliki suasana asri sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi anak. Lantas seperti apa tempatnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silakan rekan Dipa. Ya, baik rekan Ariska. Terus sekali bagi Tribuners yang ingin menikmati kulineran sekaligus rekreasi bersama keluarga, rumah makan Saung Apung Harvest City ini bisa jadi rekomendasi karena lokasinya sendiri untuk rumah makan Saung Apung Harvest City ini berada di dalam perumahan Harvest City Cilengsi, Bogor. Nah, rumah makan ini memang konsepnya adalah saung lesehan, di mana saung-saung lesehan sebagai tempat makan ini berada di tepian danau buatan yang lokasinya berada di tengah restoran. Nah, selain danau, nuansa asri serta teduh juga bisa dirasakan oleh pengunjung karena di restoran ini banyak sekali kanan kirinya ditumbuhi oleh pepohonan dan dedaunan sehingga membuat suasana semakin asri. Nah, tanya itu tempat ini juga menyediakan spot-spot foto yang menarik bagi keluarga, bagi pengunjung yang mau berkuliner sekaligus rekreasi keluarga. Ada spot foto yang menarik di tempat ini yaitu jembatan yang berada di tengah danau, di mana jika malam hari akan sangat cantik karena ada lampu-lampu yang menghiasi lampu-lampu gantung yang menghiasi di jembatan tersebut sehingga banyak sekali pengunjung restoran yang bersuah foto di situ. Selain itu ada juga spot foto menarik lainnya seperti ada sebuah patung kepala Buddha yang cukup menarik pengunjung untuk bersuah foto di sana. Selain itu, untuk rekreasi anak-anak di tempat ini juga ada sebuah arena bermain anak atau playground. Di sana banyak tersedia permainan seperti prosota, juga-joki dan sebagainya. Dan menariknya lagi, anak-anak juga bisa menyewa becak mini seharga 20.000 per 20 menit. Nah, jadi anak-anak bisa berkeliling mengendarai becak mini. Terkait dengan kulinernya, rumah makan Saung Apung Harvest City ini menyajikan beragam kuliner tradisional mulai dari ayam bakar, ikan bakar, lalu juga ada karedok seperti itu dan masih banyak menu-menu tradisional lainnya. Nah, jam operasional dari rumah makan Saung Apung Harvest City ini buka dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Ya, demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, The Trans Resort Bali kembali berpartisipasi dalam Bali Hotel Association Sustainable Food Festival bersama 44 hotel dan restoran lainnya. Dalam festival ini, seluruh anggota yang berpartisipasi bisa memamerkan karya inovatif yang mengarah ke cara operasional berkelanjutan. Dan untuk mengetahui lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi untuk mendukung sustainable food atau festival makanan yang berkelanjutan, The Trans Hotel Bali bersama beberapa komunitas hotel di Bali mengadakan Sustainable Food Festival yang berlangsung dari tanggal 8 Juli hingga tanggal 24 Juli. Nah, di Sustainable Food ini Tribuners dikenakan biaya yaitu Rp150.000 dengan 3 pilihan menu makanan, yaitu ayam betutu, kemudian kakap betambus, dan juga beberapa pilihan vegetable food lainnya. Dan di sini juga tidak hanya menyediakan festival food saja, rekan Ariska, namun bagi Tribuners di sini yang sudah memesan makanan di Sustainable Food ini sudah free akses untuk mengakses kolam renang yang ada di Trans Hotel Bali ini. Dan di sini beberapa kriteria food festivalnya itu beragam, rekan Ariska. Jadi beberapa menu makanan dan juga bahan-bahannya itu harus dari bahan 100% lokal food Indonesia, yaitu terutama Bali. Dan juga untuk jam operasionalnya di sini dibuka mulai pukul 11 siang hingga dinner time ya. Jadi ini cocok banget bagi Tribuners yang ingin lunch maupun dinner di The Trans Hotel dengan biaya hanya Rp150.000 dengan 3 pilihan menu. Dan di sini juga bisa dilihat ya Tribuners dan juga rekan Ariska bahwasannya di The Trans Hotel Resort Bali ini sebelumnya sudah sukses menyelenggarakan Sustainable Food di September 2021. Namun karena pandemi jadinya Sustainable Food ini bisa berlangsung di bulan Juli 2022 ini. Dan untuk diketahui bahwasannya selain ada Sustainable Food, di sini juga tersedia beberapa menu makanan lainnya. Jadi bagi Tribuners tinggal menyesuaikan saja sesuai budget Tribuners untuk makan di Hotel Bintang 5, di Resort Bintang 5 dengan harga yang terjangkau di Bali. Ini bertujuan untuk membangkitkan
membangkitkan kembali perekonomian Bali dan juga pariwisata Bali. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Tidung memperkirakan tinggi puncak Gunung Rian mencapai 720 meter di atas permukaan laut. Mengingat tinggi dan trek yang cukup terjal, gunung ini dinilai cukup sulit untuk dilalui. Padahal Gunung Rian memiliki peluang sebagai tempat wisata pendakian. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, rekan kami Risnawati dari Tribun Kaltara akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Risnawati. Ya, Ariska. Perlu saya sampaikan untuk tinggi dari Gunung Rian sendiri atau puncak Gunung Rian sendiri itu mencapai 720 meter dan diperkirakan bahwa Gunung Rian ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian juga untuk tinggi dari air terjun yang ada di Gunung Rian itu diperkirakan 580 mdpl, sehingga untuk mencapai puncak dari Gunung Rian ini sendiri cukup sulit. Selain itu juga di puncak Gunung Rian ini juga blank spot, sehingga tidak bisa dipastikan untuk tinggi pasti dari puncak Gunung Rian ini. Kemudian juga disampaikan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bahwa Gunung Rian ini memiliki peluang yang dijadikan wisata pendakian, mengingat Gunung Rian ini juga memiliki puncak yang cukup tinggi sehingga dapat menarik minat para pendaki untuk mencoba hiking di gunung yang terletak di Desa Rian ini. Kemudian juga disampaikan bahwa dari desa wisata safari yang ada di Kecamatan Muruk Rian telah mencoba untuk membuka jalur pendakian yang ada di belakang Gunung Rian yang terletak di desa safari. Namun untuk jalan tersebut, jalur pendakian tersebut belum bisa dibuka untuk umum dan belum bisa dipastikan kapan bisa dibuka untuk umum. Kemudian juga disampaikan Dinas Pariwisata bahwa informasi yang didapat untuk ketinggian dari jalur pertama hingga ke puncak Gunung Rian itu diperlukan waktu sekitar 3 jam jarak tempuh versi dari pemerintah desa Safari. Perlu saya sampaikan juga Ariska dan Tribuners bahwa wisata Gunung Rian ini merupakan salah satu wisata unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga untuk tiket masuknya sendiri itu sangat murah, yaitu untuk orang dewasa dibanderol dengan harga Rp2.000, sementara untuk anak-anak dibanderol dengan harga Rp1.000. Tentu harga tiket ini dari Dinas Pariwisata sendiri ada rencana untuk menaikkan harga tiket tersebut, namun belum dipastikan kapan akan dibahas di Dinas Pariwisata terkait dengan kenaikan harga tiket ini. Seperti itu, Ariska. Baik, rekan Risnawati dari Tribun Kaltara, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan kulineran di Kabupaten Mesuji, Tribuners. Di sana ada ayam geprek ngocok. Ayam geprek ini akan lebih nikmat saat Anda santap dengan lalapan dan sambal ekstra pedas. Lantas bagaimana kenikmatannya akan disampaikan oleh rekan M. Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Silakan rekan Rangga. Baik rekan Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan untuk menu ayam geprek ini memang baru launching di warung ngocok yuk di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjuraya, Kabupaten Mesuji. Dan untuk ayam geprek ini memang cukup diminati karena sambal yang ditawarkan ini super pedas ya. Jadi ini menambah kenikmatan sendiri saat menikmati ayam geprek di warung ngocok yuk. Nah, untuk harganya sendiri, rekan Ariska dan Tribuners, itu cukup dengan Rp13.000, itu satu porsinya. Itu dapat satu ayam, nasi, dan juga aneka macam lalapan dan tambahan tempe dan tahu goreng.
Mungkin itu saja Ariska dan Tribuners yang dapat saya sampaikan. Baik, rekan Rangga dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sejumlah wisata menarik. Dan satu di antaranya ada wisata susur sungai dengan kapal Raja Baghdad, Tribuners. Dengan kapal ini, Anda akan diajak menyusuri sungai negara, mulai dari Siring Patung Itik hingga Sungai Banar. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Reni Kurniawati dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan Reni. Iya, terima kasih Ariska dan juga Tribuners. Benar sekali bahwa beberapa hari terakhir memang di Kabupaten Hulu Sungai Utara sempat viral dengan adanya objek wisata baru yaitu susur sungai menggunakan kapal Raja Baghdad. Ya, memang karena viral, karena memang sebelumnya memang belum ada objek wisata sejenis ini yang memiliki kapal dengan jumlah atau kuota yang cukup banyak bisa langsung digunakan dalam satu perjalanan. Untuk kapal Raja Baghdad sendiri dinamai Raja Baghdad sesuai dengan nama pembuatnya yaitu Harun Nur Rasyid yang memang memiliki gelar Raja Baghdad, sehingga untuk menambah nilai keunikan dari kapal ini dinamailah kapal dengan kapal Raja Baghdad. Ya, bagi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara ataupun dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ingin menikmati fasilitas susur sungai menggunakan kapal Raja Baghdad ini bisa langsung datang ke pusat kota Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tidak jauh dari Siring Itik yang memang menjadi maskot dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk biayanya sendiri juga tergolong terjangkau yaitu Rp10.000 dan untuk anak di bawah 5 tahun tidak dikenakan biaya sama sekali, yaitu gratis. Dan untuk menjaga keselamatan dari para penumpang, dari pihak pengurus juga telah menyediakan jaket pelampung yang diletakkan di setiap sisi tempat duduk yang berada di kapal tersebut, meskipun saat ini jumlahnya masih belum sesuai dengan jumlah kursi yang ada di kapal tersebut, sehingga masih perlu adanya penambahan jaket pelampung. Dan dari pihak pengelola sendiri juga membatasi aktivitas dari penumpang saat berada di kapal dengan adanya pagar di setiap sisi kapal agar dari penumpang sendiri tidak melewati batas tersebut untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan. Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah memberikan himbauan kepada pengurus dari kapal Raja Baghdad ini untuk segera menyelesaikan administrasi untuk seperti trayek dan juga izin operasional yang bisa diurus langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, objek wisata ini akan sangat ramai biasanya pada saat akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan juga Minggu sekitar pukul 4 sore hingga menjelang maghrib. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Reni Kurniawati dari Banjarmasin Pos. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.